Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sebuah nikmat yang paling agung yang Allah telah mudahkan bagi kita hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Karena di antara sebab jalan yang paling cepat untuk masuk ke dalam surga dengan seorang menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yasluk, salaka yasluku dalam bahasa Arab itu menempuh sebuah perjalanan. Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia melangkahkan kakinya menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita baca, ilmu yang kita dengar, kita bukan seperti orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dzu ilmin wala amal. Orang Yahudi itu kalau urusan menuntut ilmu, urusan pengetahuan luar biasa. Dia atau tidak? Yahudi. Dzu ilm wala amal. Orang Yahudi ketika dia tahu dengan kedatangan Nabi yang terakhir, dia tahu bahwasanya akan datang Nabi yang terakhir diutus oleh Allah yang nanti akan hijrah ke Madinah. Maka Yahudi sebelum Nabi sampai di Madinah, orang-orang Yahudi sudah menetap di kota Madinah. Pengetahuan mereka tentang Rasul luar biasa. Tapi ketika sampai kepada mereka ilmu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum." Sebenarnya orang-orang Yahudi ini mengenal Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam seperti dia mengenal anak-anaknya sendiri. Artinya ilmu orang Yahudi tidak diragukan. Tapi bersamaan dengan itu, kita selalu meminta kepada Allah berlindung dari sifat Yahudi, karena mereka punya ilmu tapi tidak mau diamalkan. Ini diantara tafsir dari para ulama pada firman Allah, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Kita minta kepada Allah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat, jalannya Nabi dan para sahabat,
Kita minta kepada Allah jalan hidayah, jalan yang pernah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar, dan bukan jalan-jalan yang Allah marah kepada mereka. Maksudnya di sini Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Dan bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, Allah laknat, yaitu Nasrani. Mereka tidak punya ilmu tapi beramal. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amal-amal pelebur dosa. Pertama, sebelum kita sebutkan beberapa amalan, tentu banyak amal-amal soleh yang bisa meleburkan dosa-dosa seorang hamba. Tapi sebagai muqaddimah, kita harus meyakini bahwasanya dalam kehidupan kita ini kita pasti melakukan dosa. Itu diakui dulu. Siapa yang berani menjamin diri yang tidak melakukan dosa satu hari ini? Ada Pak? Ustadz saya kayak enggak Ustadz. Saya nih bisa aja Pak, bisa aja. Saya 5 waktu di masjid. Nah, coba Ustadz lihat. Subuh di masjid Ustadz, saat 1. Nanti saya ke kantor, niat saya ibadah. Di kantor saya amanah. Nanti datang waktu zuhur, saya salat zuhur. Begitu kesibukan saya setiap hari Ustaz. Pulang langsung ke rumah. Gak ada kesempatan gibah. Ketemu istri, ngomong baik-baik. Udah Ustaz, 24 jam saya gak melakukan dosa. Subhanallah. Orang yang seperti ini justru semakin yakin dia melakukan dosa. Karena dosa itu terkadang tidak disadari oleh seorang muslim. Terkadang sesuatu yang kita anggap sepele ternyata di sisi Allah dosa. Ya atau tidak? Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Kalian menyangka itu sepele. Jumpa sama kawan, ngomong, ngobrol, bercanda, kita merasa kita nggak ada mengucapkan dosa. Namun ternyata ucapan tersebut di sisi Allah besar. Jadi jangan sampai seorang merasa dirinya tidak pernah melakukan dosa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Ma min rajulin yatakallam bil kalimah, ma yatabayyanu fiha." Ada seorang laki-laki dia ngomong sesuatu, mungkin dia ngobrol, mungkin dia diskusi, atau mungkin dia dakwah, mungkin dia amar ma'ruf nahi munkar, ucapan lisan. Namun ternyata sesuatu yang dia bilang sepele, nggak masalah, ringan, ternyata kalimat itu membuat dia dilemparkan Allah 70 tahun perjalanan. Kalimat itu. Maka kita berhati-hati dari segala jenis dosa. Dan pertama kita harus akui kita orang-orang yang selalu jatuh kepada dosa. Terlebih lagi ada sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu setiap malam dan siang melakukan dosa. Ini Allah sebutkan apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, setiap malam dan siang kalian melakukan kesalahan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku pasti ampuni kalian. Kalau kita lihat hadis ini datang dengan bahasa huruf fa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Apa bedanya kalimat fa dengan wa atau summa dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Summa artinya apa? Kemudian. Kenapa Allah tidak mengatakan fastaghfiruni summa astaghfir lakum? Minta ampunlah kepadaku, kemudian aku ampunkan kalian. Bisa atau tidak seperti itu? Bisa aja. Tapi kenapa Allah memakai kalimat fa?
Fa ini dalam bahasa kita apa kalau baca terjemahan? Maka. Tapi terjemahannya tidak mewakili hakikat bahasa Arabnya. Maka tidak bisa kalau ada orang tidak bisa bahasa Arab, dia tidak bisa jadi ustadz, tidak bisa. Kalau ada orang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca kitab, maka dia tidak bisa jadi ustadz, tidak bisa jadi ustazah. Karena tidak mungkin dia belajar dari terjemahan saja, tidak mungkin. Dari antara makna fa dalam bahasa Arab itu tujuannya untuk sesuatu yang tidak berjeda. Seakan-akan Allah mengatakan, kalian melakukan dosa siang dan malam, minta ampunlah kepadaku, aku akan langsung ampunkan kalian. Jadi seakan-akan kalau orang sudah minta ampun sama Allah, Allah langsung mengampuni hamba itu. Itu fungsi dari kalimat fa. Maka itu maksudnya langsung, tidak pakai jeda. Kalau summa itu memakai jeda. Sama seperti kalimat firman Allah, "Tsumma la tus'alun yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kami akan tanya tentang nikmat-nikmat yang selama ini diberikan kepada kalian. Allah pakai kalimat summa, kenapa? Karena Allah bertanya nanti, masih ada jeda. Nanti di akhirat Allah akan tanyakan. Maka itu fungsi dari kalimat fa dalam bahasa Arab. Seakan-akan Allah mengatakan, minta ampunlah kepadaku, aku akan langsung ampuni kalian. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudznibu, la dhahaballahu ankum." Kalau seandainya hamba-hambaku tidak melakukan dosa, aku akan lenyapkan hamba-hamba tersebut. Kemudian aku datangkan sekelompok kaum, alladzina yudhnibun, mereka orang-orang yang melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat dan istighfar kepada-Nya. Jadi seandainya ada sekelompok kaum, mereka nggak pernah melakukan dosa, Allah akan lenyapkan kaum itu. Allah datangkan kaum yang baru, yang mereka melakukan dosa, tapi mereka selalu bertaubat kepada Allah. Ini saya sebutkan di awal, kenapa? Agar tidak ada di antara kita yang putus asa dalam taubat. Agar nggak ada di antara kita yang menunda-nunda taubat. Apa benar Allah ampuni dosa saya, Ustaz? Akhirnya tunda-tunda taubatnya. Dan ingat jemaah, penduduk surga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu adalah mantan-mantan pelaku dosa. Ya atau tidak? Penduduk surga itu mantan-mantan pelaku dosa. Bahkan Abul Bashar, bapaknya manusia, siapa? Adam. Adam mantan pelaku dosa atau tidak? Iya. Tapi Adam Allah masukkan ke dalam surga. Artinya penduduk surga bukan orang yang gak pernah melakukan dosa sama sekali. Tapi penduduk surga mereka yang pernah melakukan maksiat, mereka yang pernah berkubang dalam kesalahan, mereka pelaku kezaliman, pelaku kesyirikan, mereka pelaku zina, pelaku pembunuhan. Tetapi mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ini menjadi motivasi kita bahwa semua kita punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga selama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Syekhul Islam ini siapa nama kunyahnya? Abul Abbas. Di penjara sampai mati di penjara. Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tidak menikah. Di penjara, gimana mau nikah? Tapi antum tahu, beliau pernah mengatakan jannati fi qalbi. Apa kata Ibnu Taimiyah? Apa yang mereka ingin perbuat kepadaku?
Penguasa-penguasa zalim ingin menyakitiku, silahkan. Mau penjara aku, silahkan. Karena sesungguhnya surgaku ada di hatiku. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah dipenjara di sebuah penjara di kota Damaskus, namanya penjara Al-Qal'ah. Penjara Al-Qal'ah. Ini penjara yang nanti juga pernah Syekh Albani dipenjara di situ. Syekh Albani rahimahullah taala, Mujaddidul Asr, pembaruan abad ini, beliau pernah dipenjara di Al-Qal'ah 6 bulan karena terfitnah dengan tuduhan-tuduhan akidah yang menyimpang. Tapi akhirnya beliau dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa bahwasanya dosa kita itu bisa dihapuskan dengan 4 perkara. Jadi cara Allah mengampuni dosa itu dengan 4 hal. Yang pertama dengan taubat. Ini kita belum masuk ke amal-amal, ini hanya sebagai pengantar dulu. Pertama dengan taubat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku asrafu, yang melampaui batas. Bapak Ibu, di sini Allah memanggil para pelaku dosa dengan panggilan yang sangat lembut. Bisa aja Allah, kalau beliau berkehendak, Allah ingin memanggil kita dengan panggilan yang buruk, bisa atau tidak? Bisa aja Allah mengatakan, "Qul," katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang buruk, bisa atau tidak? Bisa. Tapi di sini Allah panggil dengan kalimat, "Ya Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas." Apa makna melampaui batas? Ada orang jatuh kepada dosa, kemudian dia bertaubat. Ada juga orang melakukan dosa tapi sudah melampaui batas, terlalu jauh dosanya, terlalu banyak. Itu saja Allah masih panggil dengan kalimat hambaku. Hambaku. Itu hambaku yang melakukan dosa, itu hambaku. Itu yang berzina itu hambaku, kata Allah. Yang korupsi itu hambaku, kata Allah. Yang zalim itu hambaku, kata Allah. Tapi Allah mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya, jangan sampai tidak mau bertaubat hanya karena meyakini dosa saya terlalu banyak. Jangan. Ada salah seorang yang membunuh 99 orang, genap jadi 100, atau tidak? Allah ampuni dosanya. Kenapa? Allah melihat ada keinginan untuk taubat, walaupun dia belum sampai ke negeri tempat dia hijrah. Ini pintu yang pertama, pintu taubat. Pintu taubat ini ada 2. Ada taubat dari dosa-dosa yang berkaitan langsung dengan Allah. Contohnya apa? Enggak sholat, enggak menutup aurat. Ibu-ibu enggak nutup aurat, atau nutup aurat tapi kakinya kelihatan. Ibu-ibu perhatikan, auratnya harus sempurna. Walaupun ibu ngambil paket ke depan rumah, sama. Tahu paket? Paket. Ini banyak ibu-ibu keluar rumah nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki, cadarnya kepake. Itu maksud saya. Banyak atau tidak? Banyak. Nah, makanya di sini perhatikan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, jangan remehkan dosa membuka aurat. Jangan remehkan dosa membuka aurat. Asma binti Abu Bakar pernah dia ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi melihat Asma memakai baju tertutup, tapi agak tipis. Kemudian Nabi menyuruh Asma mengganti bajunya
Dan Nabi mengatakan, wahai Asma, sesungguhnya wanita kalau sudah haid maka tidak boleh terlihat pada tubuhnya kecuali hada wa hada, wajah dan kedua telapak tangan. Waktu itu Asma dia di awal-awal haidnya, maka Nabi tegur Asma binti Abi Bakar. Jadi perhatikan di sini, taubat ada yang berkaitan dengan Allah, maka cara taubatnya langsung sama Allah. Anda sudah paham itu insya Allah. Menangisinya, menyesalinya, tidak mengulangi. Kemudian ada taubat dari dosa sesama manusia. Oh ini yang berat Pak, ini berat nih Pak. Tadi saya posting pagi-pagi ya di WhatsApp. Di sini saya mengingatkan kepada diri saya dan kita semua. Ini ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa kata Syekh Utsaimin? Al-ghibatu minal kabair. Ghibah itu bagian dari dosa-dosa besar. Masalahnya Pak, dosa kayak gini nih. Apa kata Ibnu Utsaimin? Allati la tukaffirha as-shalah wala shadaqah wala shiyam wala al-hajj. Ghibah itu dosa-dosa besar, tetapi dia tidak bisa dihapuskan dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa, dengan haji. Tidak bisa. Berat gak Pak? Ghibah. Orang kalau nggak sholat, dia taubat bisa, karena berkaitan dengan Allah dosa dia. Orang kalau minum khamr, dia taubat. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hakul adami, apa itu hakul adami? Haknya anak Adam. Haknya anak Adam dilindungi kehormatannya. Itu hak saudara kita. Gak dijatuhkan kehormatannya, tidak difitnah. Hak mereka ditutup aibnya. Itu hak saudara kita. Ketika kita tidak menunaikan hak saudara kita, silakan. Mau sholat sebanyak apapun tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena dosa yang semacam ini harus membutuhkan satu syarat lagi. Selain menyesali, selain tidak mengulangi, ditambahkan satu lagi, istihlal. Apa namanya? Istihlal, pakai ha. Halal, maksudnya minta dihalalkan. Kita kalau sudah pernah menjatuhkan kehormatan orang, kita harus luruskan lagi, kita harus perbaiki lagi. Kita kalau pernah gibahin orang, kita harus minta maaf sama dia. Seandainya meminta maaf itu tidak memunculkan mudarat. Kita pernah fitnah orang, kita harus luruskan lagi namanya. Dan berat kenapa? Kalau sudah berkaitan dengan dosa sesama manusia, ini berat. Dan seorang punya hak untuk tidak memaafkan. Seorang punya hak untuk tidak memaafkan. Sampai kata Imam Ibnu Jauzi, memaafkan afdal. Itu yang paling afdal. Namun meminta hak di akhirat, hada jawas. Ini merupakan sesuatu yang boleh. Jadi kita kalau minta maaf sama orang itu tidak mau memaafkan kita, itu hak dia Pak. Masa nggak mau diminta? Saya minta maaf Ustaz, dia nggak mau maafkan kita. Dia bilang enggak, dosa ente terlalu parah sama Anda nggak bisa maafkan, Anda akan tuntut di akhirat. Boleh atau tidak? Boleh. Jangan kita bilang pendendam di orang, jangan. Ini tujuannya supaya kita nggak bergampangan melakukan dosa. Kan saya dulu pernah cerita, ada orang berantem sama temannya di Saudi Arabia. Temannya minta maaf, nggak mau dia maafkan. Sampai temannya belikan motor paling favorit milik temannya, dibelikan motor. Baru temannya bilang, aneh maafkan ente. Masya Allah. Begitu Pak. Itu hak dia. Makanya hati-hati. Hati-hati nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu hati-hati dari bicara aib orang, hati-hati. Jangan sampai nanti ibu-ibu merasa sudah banyak amal,
sudah rajin kajian, rajin menuntut ilmu, tahajud, puasa. Di hari kiamat datang seorang mengatakan, "Ya Rabbi, ini fulanah bin fulan, dia pernah fitnah saya. Saya minta sholat tahajudnya saja." Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Mungkin ada yang datang, "Ya Rabb, dia pernah bayar, dia pernah mengambil hakku. Dia tidak kembalikan hutangnya di dunia. Di saat aku membutuhkan, aku minta puasa Senin Kamisnya." Tak banyak-banyak, setahun aja ya Allah. Bisa atau tidak? Bisa. Ini masalah nih Pak. Makanya Ibnu Mas'ud, ini salah seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, "Aku berjumpa dengan Allah dengan 70 dosa yang berkaitan dengan Allah. Itu lebih ringan di hatiku. Masih banyak harapan untuk dimaafkan daripada aku berjumpa dengan manusia dengan satu dosa." Jadi kalau sudah berkaitan dengan hak anak Adam, hati-hati sudah. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, maksudnya beliau menjelaskan dalam fatwa-fatwa beliau, kalau kita punya hutang sama orang, kita punya hutang 1 juta sama teman kita, karena kita lalai, karena kita meremehkan, atau sebagian orang kalau ngutang dia nggak mau bayar, dia bilang apa? Nah, cuma 1 juta, dia uangnya banyak itu Ustaz. Saya balikkan nggak ngaruh uang dia. Dia tunda-tunda bayarnya Pak. Sampai ini orang wafat. Kemudian dia sadar dia baru mau bayar hutang. Kemana dia pergi? Kata para ulama, kalau dia bayar 1 juta ini diberikan kepada ahli warisnya, itu dia belum bayar hutang. Dia hanya berbuat baik. Kalau dia niatkan 1 juta ini, dia masukkan ke kotak infak atas nama saudaranya yang sudah wafat tadi, dia belum membayar hutangnya. Itu hanya berbuat baik. Kata Syekhul Islam, di akhirat belum ada jaminan dia tidak dituntut. Kenapa? Bisa jadi saudara kita ini dia butuh ketika dia masih hidup, kita nggak kasih. Ada hak dia yang tertahan. Jadi kita jangan merasa aman. Kita punya hutang sama fulan sudah mati, meninggal. Kita punya hutang sama dia 5 juta. Udah deh, saya sedekah aja deh 5 juta atas nama dia. Iya, ini ada pahalanya. Tapi belum dikatakan kita membayar hutang. Kenapa? Karena mungkin dulu dia butuh uang itu di saat dia masih hidup, kita nggak kasih. Maka terdiamlah wajah-wajah orang yang punya banyak hutang. Lain wajahnya saya lihat, banyak merenungnya. Jadi kitanya harus hati-hati nih Pak ya. Itu maksud kita harus hati-hati. Ini pintu yang pertama, pintu taubat. Baik, kemudian pintu yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu disebut dengan istighfar. Istighfar. Dan istighfar ini dia berbeda dengan taubat. Jadi Ibnu Taimiyah memisahkan istighfar dengan taubat. Jadi taubat ini murni seorang menyesali, murni seorang itu bersungguh-sungguh ingin meninggalkan. Adapun istighfar yang memang lafaznya, orang membaca sayyidun istighfar, atau seorang beristighfar kepada Allah, itu juga bisa mengampuni dosa-dosa. Para ulama khilaf, ada yang mengatakan semua dosa, tapi lebih banyak pendapat yang mengatakan hanya dosa kecil. Dan ketika seorang beristighfar dan dia sedang meminta 3 hal kepada Allah. Yang pertama, dia minta dosanya diampuni. Yang kedua, ketika dia beristighfar, dia sedang meminta agar Allah tutup aib dosanya di hari kiamat. Ketika dia baca astagfirullah, itu dia minta, ya Allah tutup aib saya di hari kiamat. Yang ketiga, ketika dia beristighfar, sesungguhnya dia sedang minta sama Allah agar dosa ini gak berefek dalam kehidupan dunia. Dosa itu berefek atau tidak? Berefek Pak. Kalau tidak percaya tuh, coba pergi ke mall. Ini nggak usah dipraktekkan, contoh aja ya. Pergi ke mall, nggak usah tunjukkan pandang, lihat apa yang mau lihat.
masuk ke restoran yang ada musiknya, dengar, antum akan merasakan efeknya. Tiba-tiba sholat gak khusyuk, tiba-tiba ketika baca Quran sulit nangis, tiba-tiba dinasehati sama teman, terus dalam hati kita soalin kali ente. Itu efek dosa itu Pak. Tiba-tiba susah tahajud. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai imam, saya ini sudah persiapan sholat malam, sudah persiapan. Kita kalau persiapan sholat malam apa persiapannya Pak? Tidur cepat, itu tidak. Kemudian apa persiapannya lagi? Alarm. Kalau sekarang kan pakai HP misalnya nih, itu settingannya sudah 5 tuh Pak. 2:10, 2:4 jam 2 malam, 2:40. Tidak bangun juga, persiapan sudah. Apa kata ketika Hasan Al-Basri ditanya, kenapa saya sulit bangun? Apa kata imam ini? Qayyadatka dzunubak. Engkau ini sudah dirantai oleh dosa-dosamu untuk tidak melakukan ketaatan. Qayyadatka dzunubak. Engkau sudah dirantai. Kenapa? Untuk tidak bisa melakukan ketaatan. Makanya banyak-banyak istighfar. Nabi beristighfar 100 kali dalam satu hari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia sedang di majlis dan di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kami berbicara, Nabi dia mendengarkan ucapan kami, aku bisa menghitung mulutnya Nabi bergerak lebih daripada 70 kali. Misal gini ya, kita sedang ngobrol 4 orang, antum ngobrol, teman antum dengar semuanya. Terus sekarang giliran teman antum ngomong. Nah Nabi ketika para sahabat berbicara di tengah-tengah beliau atau ngomong satu sama lain, diskusi, Nabi mulutnya gak diam Pak. Kata Ibnu Mas'ud, aku perhatikan mulutnya Nabi bergerak-gerak beristighfar, dan aku hitung, lihat sahabat itu tidak kurang dari 70 kali. Ada kita yang begitu Pak. Kalaupun kita kayak gitu, teman kita heran juga, ya istighfar aja nih, kan gitu. Nabi seperti itu dalam majlis. Kalau beliau ngomong, sahabat mendengar. Ketika sahabat berbicara dengan seluruh orang tentunya, Nabi nggak diam, Nabi menggerakkan mulut, astagfirullah, astagfirullah. Begitu Pak. Padahal beliau dijamin masuk surga. Kita lihat lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu, Siddiqul Akbar, orang yang paling jujur dari kalangan para sahabat. Ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang aku bisa baca dalam sholatku. Apa kata Nabi mengajarkan doa kepada Abu Bakar? Qul, katakan ya Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sampai di akhir doa tersebut. Di sini dalil bahwasanya itu yang bertanya Abu Bakar, yang Nabi juga tahu Abu Bakar pasti masuk surga, tapi tetap Nabi suruh untuk meminta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pintu yang kedua dari istighfar. Kemudian pintu yang ketiga, amal soleh yang menghapuskan dosa. Nanti ini akan kita sebutkan beberapa amal. Jadi selain dengan taubat, selain dengan istighfar, terkadang sebagian dosa kita dihapus sama Allah tanpa kita bertaubat, tanpa kita beristighfar, tapi dengan kita ngapain? Beramal soleh. Allah ampunkan dosa kita. Maka di antara kesalahan dalam menuntut ilmu, ketika ustadz menjelaskan, antum sibuk beristighfar. Saya pernah pengajian di daerah, saya lupa Pak. Jadi saya pengajian, dia di depan gini. Apa ada orang saya pengajian ini sejam gitu dari maghrib ke isya, dia depan saya Pak, masih awal. Yang lain kan dengar, dia gak gini. Dari awal sampai isya. Kalau tangannya capek gini. Itu gini.
Terus saya tanya habis dari Pak, maaf Bapak tadi kenapa angkat-angkat tangan? Ustaz, saya mau menggabungkan dua amal, Ustaz. Mendengarkan ilmu plus beristighfar, doa sama Allah. Nah, padahal dengan kita duduk di majelis ilmu, otomatis istighfarnya malaikat dapat atau tidak? Dapat, tanpa kita minta. Itu yang saya maksud, kita beramal soleh, otomatis turunnya ampunan. Antum bayangkan ya, Nabi ketika berbicara masalah keutamaan majlis, Nabi mengatakan yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard hatta hitan fil bahr. Penuntut ilmu itu dimintakan ampunan oleh malaikat sampai ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuk para penuntut ilmu. Maka nggak ada ruginya kita hadir di majelis ilmu, walaupun terlambat, duduk aja. Kajian 9:30 sampai 10:30, Pak. Kalau 10:30, udah muter balik aja, jangan, hadir aja. Walaupun sesi tanya jawab, duduk di situ. Kenapa? Semoga kita mendapatkan istighfarnya para malaikat, istighfarnya ikan-ikan di lautan. Urusan lama atau tidaknya kajian itu dua hal yang berbeda. Yang penting kita dapat istighfarnya malaikat. Makanya rugi ya. Kalau ada ustaz nggak mau ngisi di masjid kalau nggak rame, ada begitu modelnya Pak. Anda nggak mau lah, Anda nggak mau ngisi di musola, nggak mau. Jemaahnya cuma ente-ente aja, cuma 5 orang jemaah, nggak mau dia ngisi Pak. Dia saya pengen lebih bermanfaat. Dia lupa dia. Kalau dia mengadakan majlis, kemudian dia ikhlas, kemudian dia sampaikan ilmu kepada jemaah tersebut, 1 orang aja dapat hidayah karena perantara ilmu yang dia sampaikan, itu sudah cukup. Ini pesan Nabi kepada Ali. Ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau seandainya 1 orang saja, 1 orang mendapatkan hidayah karena penjelasan engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah, atau sebagian mengatakan dunia dan seisinya. Jadi harus kita bayangkan dalam dakwah seperti itu. Ya, kalau masjid besar, jemaahnya ramai, yang semangat ya, itu manusiawi ya. Tapi kalau masjid kecil, apalagi kecil pula amplopnya, aduh. Sekarang ini ustadz harus banyak diruqyah. Bener Pak. Gampang mentari, bermudah-mudahan. Kemarin kajian berbayar, oke lah, anggaplah itu khalas. Sekarang mulai ada yang berani-berani mentari dan tidak malu-malu mentari. La haula wala quwata illa billah. Ini perbuatan salafnya dari mana kayak gini? Seandainya ustadz itu dia mau ingat-ingat keutamaan majlis, bayangkan aja di benak itu seandainya 1 orang ini dia mengamalkan apa yang aku sampaikan, itu lebih baik daripada aku mendapatkan onta merah. Di masa Nabi, Pak, onta merah itu kendaraan termahal di masa itu. Nah, bayangkan aja kalau susah, bayangkan onta, bayangkan mobil apa di kepala. Lamborghini, kayak bayangin aja. Supaya nggak mengharapkan dunia. Subhanallah, rugi, Pak, rugi. Saya mengatakan orang yang paling rugi adalah seorang dai yang Allah berikan ilmu, kemudian dia mengejar dunia dengan itu. Wallahi dia rugi. Kenapa? Kalau dia ikhlas, yang Allah siapkan untuk dia lebih luar biasa. Rugi dia. Dan Allah punya cara bagaimana mengangkat ilmu dari seseorang. Makanya kita ini jangan banyak punya niat-niat dunia, udah fokus ke menuntut ilmu. Ini penting jemaah sekalian saya sampaikan. Kenapa? Karena semua kita bisa terfitnah dengan harta, bisa. Maka dulu Imam Al-Bukhari, kalau antum baca sejarah beliau, Imam Bukhari punya Sahih Bukhari, Jami' as-Sahih, itu berapa tahun beliau tulis, Pak?
Jadi kitab Sahih Bukhari yang kita baca sekarang itu berapa tahun beliau tulis? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Itu ditulis 16 tahun. Makanya kalau imam dulu punya teknologi kayak sekarang, mungkin karyanya lebih luar biasa. Nah, suatu ketika Imam Al-Bukhari, beliau diundang oleh penguasa untuk membacakan hadis kepada anaknya di tempat khusus yang hanya bisa penguasa yang masuk di situ. Apa kata Bukhari? Kalau engkau ingin aku bacakan hadis, datanglah ke rumahku, kata Bukhari. Atau datanglah ke masjidku. Aku akan membacakan hadis Rasul kepadamu. Adapun aku datang ke tempatmu menenteng kitab ini yang 16 tahun aku tulis, aku tidak akan merendahkan hadis di hadapanmu. Jadi maksud saya, Imam Bukhari, dia tidak mau mengkhususkan majelisnya, tidak mau. Dia ingin hadis itu dibacakan dan didengar oleh seluruh manusia. Itu yang dia inginkan. Maka di sini perbuatannya para ulama salaf itu jauh lebih hati-hati. Beliau tidak pisahkan mana yang penguasa, mana yang tidak penguasa. Enggak. Semuanya boleh hadir di majelis itu. Dan ingat jemaah, dakwah itu adalah ibadah. Metodenya pun harus mengikuti Nabi. Metode dakwah. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu dia pintu yang kedua. Tadi adalah beristighfar. Dan yang ketiga adalah amal soleh. Kemudian pintu yang keempat, seorang Allah takdirkan tertimpa musibah. Itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Kadang-kadang kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ada orang Allah lihat istighfarnya kurang, taubatnya juga sekali setahun, contohnya jarang taubat, beramalnya juga setengah-setengah. Tapi Allah karena rahmatnya luas, Allah ingin mengampuni hamba ini. Ini hambaku taubat jarang, kalau sholat itu pun yang wajib aja, kemudian amal soleh juga kurang, istighfar juga kurang. Tapi Allah rahmatnya besar, ingin mengampuni hamba ini. Bagaimana cara Allah mengampuni dia? Allah kasih dia musibah. Keluar dari masjid ditabrak orang. Masya Allah. Ini bukan doa, ini contoh aja. Ini nggak usah takut. Keluar dari mobil, keluar dari masjid ditabrak. Keluar dari masjid, motor hilang. Masya Allah, motor antum aman. Masya Allah. Jadi maksud saya, kita harus husnuzon sama Allah. Sedang sibuk-sibuk olahraga, sibuk-sibuk nge-gym, sakit. Sedang puncak-puncak karir, pembuluh darah pecah, meninggal. Itu kan penyakit ya. Atau jadinya dia dirawat, dioperasi, berat penyakitnya. Itu cara Allah mengampuni dosa. Nah, ada 4, pilih yang mana tuh? Pilih mana? Ibu pilih mana, Bu? Nah, makanya kata Ibnu Qayyim, jangan sampai seorang itu nunggu sakit baru Allah ampuni. Ibnu Qayyim mengatakan, ini cara Allah yang keempat. Allah lihat, ini hambaku taubat jarang, istighfar pun wallahu a'lam, amal solehnya juga tidak banyak, tapi aku cinta kepada hamba ini. Aku ingin dia masuk surga. Kan dalam hadis begitu, Pak. Akhirnya apa? Allah berikan dia ujian-ujian hidup. Kemudian dia bersabar, dan ternyata itu yang membuat dia derajatnya tinggi di surga. Dalam sebuah hadis yang sahih dan sebagian menghasankan, besok di akhirat ada penduduk surga, dia melihat temannya di derajat yang lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, seandainya dulu di dunia kulitku ini digunting-gunting sehingga aku merasakan sakit dan aku naik ke surga yang lebih tinggi.
Jadi kalau seandainya kita tahu bagaimana surga yang didapatkan oleh orang-orang besok di akhirat, kita akan minta sakit sama Allah. Itu ibaratnya seperti itu. Kita akan ridho dengan penyakit, kita akan ridho dengan kehilangan, karena itu bisa menghapuskan semua dosa kita. Dan antum lihat, semua perjalanannya para nabi dan para rasul, semua menderita dalam satu sisi, tapi mereka bahagia. Tapi mereka mendapatkan banyak penderitaan. Ya, dari Nabi Adam sudah nikmat di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah mengatakan, wahai Adam, wahai Hawa, turunlah dari surga. Kalau nanti datang petunjuk dariku, maka ikutilah petunjuk tersebut. Makanya Nabi Adam diturunkan ke bumi itu hukuman untuk beliau. Sampai disebutkan dunia ini hukuman untuk Nabi Adam. Tapi anak-anak Adam ingin hidup untuk dunia. Dunia ini penjara untuk Nabi Adam. Tapi anak-anaknya Adam meminta penjara itu kepada Allah. Kan seperti itu. Ya, makanya Nabi Adam pun menderita, artinya diuji dengan banyak ujian dari Allah. Lihat lagi Nabi siapa? Nabi Nuh diuji dengan anaknya tidak mau masuk Islam. Sakit gak hatinya Pak? Sedih gak dia? Sedih. Sampai Nabi Nuh minta tolong sama Allah. Ya Allah, selamatkan anakku ini, masukkan ke dalam kapal atau berikan dia hidayah. Kata Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, anakmu ini yang tidak beriman kepadamu bukan amal solehmu, bukan amal soleh. Maka jangan engkau minta sesuatu kepadaku yang kamu gak punya ilmunya, wahai Nuh. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, aku nasihati engkau agar engkau tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Ibrahim juga diuji. Belum punya anak, tiba-tiba di usia hampir 100 tahun punya anak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anaknya sudah dewasa, Ismail sedang dewasa-dewasanya, disuruh potong. Itu ujian atau tidak, Pak? Ujian. Ibrahim dilempar ke api. Ujian. Jadi saya ingin mengatakan, gak ada orang hidupnya di dunia ini santai-santai kecuali itu hukuman untuk orang-orang kafir. Nabi Isa, Nabi Musa, semua. Nabi Muhammad diusir dari kampungnya, bayangkan. Mau dibunuh, sahabat-sahabatnya dibunuh. Kemudian Nabi Muhammad kalau sakit 2 kali lipat lebih berat daripada manusia biasa. Bahkan Rasulullah semua anaknya meninggal ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Nabi punya anak 6. Semuanya meninggal, Pak, ketika masih hidup. Kecuali Fatimah. Fatimah wafatnya 6 bulan setelah Nabi wafat. Itu ujian atau tidak, Pak? Ujian. Antum punya anak 3, meninggal semuanya. Dan ini jarang, kayak gini jarang. Jarang orang yang punya anak meninggal semua, jarang atau tidak? Jarang, Pak. Tapi itu ada pada ujian Nabi diuji dengan itu. Dan bayangkan antum, Nabi itu sampai istrinya dituduh berzina. Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya kehidupan orang-orang soleh itu diuji. Dan ujian yang mereka dapatkan lebih besar daripada ujian kita. Kita ini jangan merasa yang paling banyak ujian, jangan. Ada orang nanya, Ustaz, ujian saya paling berat, Ustaz. Kayaknya saya paling berat ujian saya. Tahu nggak? Pak? Dia bilang, ujian ente apa? Allah takdirkan saya punya istri cerewet, Ustaz. Ya Allah, Pak, ujian paling berat. Punya istri cerewet. Itu sudah ujian kata dia. Dulu orang kepalanya digergaji, kata Nabi.
Ketika para sahabat mereka mereka merasa kapan datangnya pertolongan Allah. Nabi sedang berada di sisi Ka'bah Nabi. Datang Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haq, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Kata Nabi, "Iya." Mata Rasulullah, kapan Allah tolong kita ya Rasulullah? Itu saking lebihnya para sahabat. Apa kata Nabi? Dulu ada orang ditimbun di tanah, kemudian disisakan kepalanya dan sebagian badannya digergaji jadi dua. Tetapi mereka tidak meninggalkan agama Allah ini. Mereka tidak meninggalkan tauhid, enggak. Mereka tidak meninggalkan la ilaha illallah, tidak. Innakum qaumun mustajilun, kata Nabi. Kalian ini orang yang tergesa-gesa. Nah, ini jemaah sekalian ya. Jadi kalau kita dapat musibah, mudah-mudahan ini cara Allah mengampuni dosa saya. Punya istri cerewet, mudah-mudahan sebagai pengampunan dosa. Punya suami kurang tanggung jawabnya, mudah-mudahan ini ujian hidup. Jadi kita kalau hidup seperti itu, kita akan banyak bersyukur pada hal-hal yang lain. Contoh ibu-ibu, kan biasanya ibu-ibunya lebih banyak ngaji daripada kita kan Pak? Ngaji, kajian duha ada, nanti kajian zuhur ada juga, nanti kadang asar masuk tuh, asar plus maghrib ikut sama suaminya. Nah terkadang wanita ini Masya Allah dia lebih banyak ilmu daripada suaminya. Dulu sebelum dia belajar, dia senang aja suaminya sholat di rumah, gak apa-apa sama dia. Tapi setelah dia belajar sunnah, suaminya ditegur, "Mas, kamu ini sholatnya ke masjid Mas." Ini benar atau tidak? Benar ini. Tapi ada pertanyaan Pak, ada seorang istri nanya ke Ustaz, "Ustaz, boleh gak saya minta cerai? Karena suami saya telinganya ini tidak mau dengarkan azan, gak mau ke masjid dia." Apa jawaban Ustaz ini Bu? Jangan main boleh-boleh aja, jangan. Cepat kali boleh. Boleh. Apa kata Ustaz ini? Dia mengatakan, syukuri yang ada. Suamimu masih sholat di rumah, syukuri itu. Sambil engkau bersabar menasihatinya. Benar atau tidak? Syukuri yang ada. Kecuali dia nggak sholat, itu beda cerita. Tapi ini jangan jadi pembelaan ini ya. Saya syukuri dong kata Ustaz. Aku di rumah sholat nih. Masih ada orang nggak sholat. Jangan. Tapi maksud saya terkadang seorang wanita dia harus banyak bersyukur terhadap pasangannya. Bahkan dalam ibadah. Alhamdulillah ya. Walaupun suami saya ya jarang tahajud, tapi dia nggak selingkuh. Alhamdulillah. Syukur itu Pak. Itu contoh ibu-ibu. Alhamdulillah suami saya walaupun gajinya nggak banyak, tapi dia punya waktu untuk anak-anak saya. Syukur. Dan Nabi menyuruh para wanita secara spesifik itu bersabar atau bersyukur. Hah? Ibu-ibu, Nabi ketika memberikan petuah kepada wanita di khutbah Id, Nabi suruh wanita bersabar atau bersyukur sama suami? Bersyukur. Yang sabar tuh kami. Yang syukur ibu. Memang begitu Bu. Benar. Ya atau tidak? Suami disuruh sabar. Maka dalam hadis, apa kata Nabi kepada para laki-laki? Kalau kalian melihat pada istri kalian ada akhlak yang tidak baik, disuruh sabar. Dengan cara apa? Lihatlah akhlaknya yang lain. Pasti ada yang lebih baik akhlaknya. Nah, adapun wanita disuruh bersyukur. Ya. Oh suamiku, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bukan menikmati ala kulli hal. Supaya apa? Rumah tangga tetap berjalan. Nanti ke depannya dapat hidayah akan lebih bagus. Itu ya, yang harus kita ingat ya. Jadi ibu-ibu pulang dicatat itu di cermin. Aku disuruh bersyukur, kamu disuruh bersabar.
Kesulitan itu. Insya Allah rumah tangga langgeng. Insya Allah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Belum masuk ke pembahasan, udah mau habis waktu kita. Baik, kita sebutkan beberapa amal saja. Yang pertama, amal yang bisa menghapuskan dosa adalah seorang yang masuk Islam. Seorang yang masuk Islam. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu, yukaffirullahu anhu kullu sayyi'atin kana zalafaha." Apabila seorang masuk Islam dan bagus keislamannya, jadi bukan sekedar masuk Islam, tapi bagus keislamannya, bagus ibadahnya. Wa kana ba'da dzalikal qisas, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Lalu setelah itu ada pembalasannya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi setelah dia masuk Islam, maka dilipat gandakan menjadi 700 setiap kebaikannya. Wasayyi'atu bimithliha. Dan kalau dia melakukan sebuah kejahatan, dibalas yang semisal dengannya. Illa an yatajawazallahu anha, kecuali kalau Allah mengampuninya. Jadi ada dua faedah di sini. Yang pertama, Nabi mengatakan kalau ada orang Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha, apa lagi? Konghucu, apa lagi? Agama wiwitan, itu juga agama kan? Walaupun orang bilang itu budaya, Pak. Itu kepercayaan. Oh, bersatu dengan alam. Itu juga kepercayaan. Agama kita Islam gitu. Jadi nggak bisa dikatakan budaya, nggak bisa. Itu kepercayaan, agama kepercayaan. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini, ya, Nasrani dan seterusnya, dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Pertama, seluruh dosa dia yang dulu Allah ampuni. Bayangkan aja. Oh, enak kali Ustaz. Dia meninggal usia 70 tahun Ustaz. 67 tahun dia maksiat terus. 3 tahun terakhir dia taubat masuk Islam, dia ampuni. Iya, Allah ampuni. Rahmat Allah itu luas. Cuman masalah siapa yang menyangka umur kita sampai 70 tahun. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, dosa yang dulu diampuni, 0 dosanya. 0 dosanya. Nah, setelah dia masuk Islam, faedah yang kedua, maka berlakulah hukum dia sebagai muslim. Kalau dia melakukan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, terkadang sampai 700 ila at'afin katsirah, dan terkadang Allah lipat gandakan dengan lipatan-lipatan yang banyak. Maka semangatlah kita untuk memasukkan saudara kita ke Islam. Kita kalau punya abang, adik, atau kerabat yang masih beragama bukan muslim, semangat mendakwakannya. Walaupun hidayah datangnya dari Allah. Dan ingat jemaah, kalau ada orang kita lihat dia baik secara sosial, kemudian dia meninggal dalam kondisi musyrik kafir, jangan pernah antum ngomong kok dia nggak dapat hidayah. Pernah nggak gitu orang? Ada orang nih, antum punya tetangga baik, sopan, ramah, tapi Nasrani. Kalau ada gotong royong dia ikut, dia bantu, dia sedekah. Tiba-tiba dia meninggal dalam kondisi masih Kristen. Saya mau tanya, besok di neraka atau di surga? Yakin ya? Nah, jangan ragu-ragu. Ini akidah kita nih, Pak. Dia di neraka. Banyak orang mengatakan, ya Allah, kasihan ya, kok nggak dapat hidayah ya? Ini dia sedang ngomong sama siapa sebenarnya, Pak? Dia sedang protes sama siapa? Allah. Kok orang sebaik ini nggak dikasih hidayah ya? Itu tanpa dia sadar. Dia seakan-akan ngomong sama Allah, ya Allah, engkau nggak tahu dia orang baik, kok nggak dikasih hidayah, ya atau tidak? Iya. Makanya Allah ketika berbicara tentang Abu Talib, Allah tidak berikan dia hidayah. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa kasih hidayah ke pamanmu ini. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi aku yang memberikan hidayah semauku, kata Allah.
Tapi Allah walaupun semau dia tutup dengan firman-Nya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah yang paling tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Jadi kita dengan yakin meyakini kalau ada orang Nasrani, walaupun dia dulu baik secara sosial, kalau dia matinya musyrik, memang itu yang pantas bagi dia. Allah yang paling tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Jadi jangan pakai kok itu jangan pakai. Kok nggak dapat hidayah? Ustaz, ana bingung Ustaz. Orang sebaik ini kenapa nggak dikasih hidayah? Ngapain ente bingung? Memang hidayah datangnya dari Allah, dan Allah paling tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Karena kita nggak bisa menilai manusia hanya dengan zahir. Allah tahu dengan isi hati manusia. Nah, ini pertama adalah amal seorang masuk Islam. Sebelum kita tambahkan, orang kalau masuk Islam, ya, kalau pengen masuk Islam, antum jangan tunda-tunda. Ketemu misalnya di masjid, ada orang pengen masuk Islam, langsung antum bantu syahadatkan langsung. Adapun nanti administrasi belakangan, yang penting dia syahadat dulu. Ini tidak ada sebagian orang mau masuk Islam ya, posisi sini. Ini Fathul Majid nih, baca dulu nih. Setiap kali ini suruh baca. Nanti kalau udah baca, kalau udah yakin baru masuk ya. Supaya kamu nggak setengah-setengah Islamnya. Enggak, itu bukan seperti itu cara kita. Ada orang mau masuk Islam langsung panggil, bantu syahadatkan. Jangan tunggu dulu, tunggu nanti aja maghrib, nanti disaksikan sama seremonial di masjid. Jangan. Kalau dia mati sebelum maghrib, antum bisa dapat dosa. Ya atau tidak? Nggak boleh tunda-tunda. Langsung masuk Islam, bantu dia masuk, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, kemudian amal yang kedua, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu kitab 35 amal pelebur dosa, sudah diterjemahkan ya. Di situ disebutkan di antara amal yang pertama yang diampuni oleh Allah ketika orang mengikuti Rasulullah. Jadi jangan kita kira kalau kita mengikuti sunnah itu nggak ada pahalanya, atau jangan mengira nggak diampuni dosa. Di situ diampuni dosa. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang kalau sudah mengikuti Rasulullah, apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi ketika seorang berusaha mengikuti Rasulullah, ada dosa-dosa yang diampuni. Dan ingat, sunnah Rasulullah itu akan hilang di tengah umat dengan adanya bid'ah. Udah nggak ada lagi. Di mana sunnah tumbuh atau di mana bid'ah muncul, di situ hilangnya sunnah. Itu sudah pasti. Dan antum kalau membahas tauhid harus bahas syirik. Itu pasangannya. Membahas sunnah harus membahas bid'ah. Jangan bilang bid'ah Ustaz, itu tersinggung orang. Pernah dengar gitu? Jangan bilang bid'ah, ganti aja Ustaz. Tidak sunnah. Bedanya apa Pak? Jangan bilang ganti dengan tidak sunnah. Pak, hidayah ini bukan di tangan kita Pak. Jangan kita merasa kalau kita strategi kita jago, orang dapat hidayah. Enggak. Ini kadang sebagian orang merasa yang paling strategi. Tahu paling strategi? Dia merasa yang paling tahu strategi dakwah. Oh nggak bisa nih, harus pelan-pelan, tahap dan benar pelan-pelan, tapi harus jelas. Dan ingat, jangan kita kira gara-gara kita berdakwahnya itu kita punya strategi, orang dapat hidayah. Enggak. Dalilnya apa? Nabi Musa kurang strategi apa Pak? Nabi Musa dia merasa kurang untuk menasihati Fir'aun, maka ditemani sama siapa? Harun. Harun jago ngomong Pak.
Maka Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa doa sama Allah, mudahkan urusanku, kemudian jangan jadikan ada ikatan di lidahku ini, yafqahu qawli, semoga orang ngerti dengan ucapanku. Dia sudah doa saja tetap dibantu dengan Nabi Harun. Artinya strategi udah bagus atau tidak? Bagus. Apalagi Allah suruh lemah lembut sama Fir'aun. Disebutkan idhaba ila Fir'aun fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah berdakwah kepada Fir'aun. Ucapkanlah ucapan yang lemah lembut supaya dia ingat dan takut kepada Allah. Ini strategi atau tidak? Strategi. Tapi tetap yang namanya hidayah datangnya dari Allah. Tetap Fir'aun tidak dapat hidayah. Jadi maksud saya, ya, seorang jangan sampai gara-gara gak enak sama orang akhirnya sunnah ditinggalkan. Dan ingat jemaah, kita kalau mengikuti sunnah Nabi SAW, kita akan semakin merasa bahwasanya sunnah ini akan memuliakan umat Islam. Jadi yakini dulu bahwasanya apa yang Nabi tinggalkan sudah sempurna. Itu ingat itu. Apa yang Nabi tinggal sudah sempurna. Makanya ketika turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Apa kata Umar bin Khattab? Fama ba'dal kamal illa nuqsan. Islam sudah sempurna, dan sesuatu kalau sudah sempurna ditambah maka dia cacat, dia akan berkurang, ya atau tidak? Sesuatu kalau sudah sempurna itu sudah ideal, ya atau tidak? Kalau ditambah berkurang kesempurnaannya. Begitulah bid'ah-bid'ah yang hidup di tengah-tengah umat Islam. Sama kayak air minum kan udah sempurna, hampir penuh. Kalau dipenuhkan lagi, tumpah nggak? Tumpah. Sama kayak ibu-ibu masak. Ibu masak, garamnya udah pas, sempurna. Ibu tambah asin atau tidak, Bu? Asin. Nggak ada sesuatu kalau sudah sempurna, sudah. Nah, sebagian orang dia nggak mau. Wah, kurang lah, ini kan tambahan lebih bagus. Akhirnya banyak sebagian muazzin kalau azan, azannya tidak mengikuti sunnah. Apa azannya, Pak? Dulu Bilal kalau azan gimana? Udah langsung aja azan. Sekarang enggak. Innallah wa malaikatahu. Lama pula tuh. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Ulang lagi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama dia, Mas kok pakai sholawat dulu, Mas? Oh iya Pak Ustadz, biar lebih afdol. Oh berarti azan Bilal nggak afdol? Oh enggak. Biar lebih baik, berarti azan Bilal nggak baik. Biar lebih diterima, berarti azan Bilal nggak diterima. Nggak ketemu, Pak. Jadi seorang kalau sudah merasa dia melakukan tambahan dalam Islam, dia seakan-akan mengatakan yang asli bawaan Nabi kurang. Itulah hakikat dari orang yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Baik, itu dia amal yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan. Kemudian seorang akan diampuni dosanya oleh Allah ketika mereka memaafkan orang lain dan berlapang dada. Tadi semua amal berkaitan dengan kita dengan Allah. Sekarang ada amal yang berkaitan dengan sesama manusia. Orang yang paling pemaaf itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat maaf ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, sehingga Abu Bakar menjadi orang yang sangat pemaaf. Hasil didikan gurunya. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 133 sampai 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah Allah sebutkan orang bertakwa, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak ketika kondisi lapang maupun sempit. Tetap infak. Lagi banyak duit, lagi kere, tetap infak. Tetap dia berinfak. Kemudian siapa? Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang kadhimin itu maksudnya adalah orang-orang yang bisa menahan marahnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan dia berhak marah, dia pantas untuk marah, tapi dia tahan. Oh, saya tidak bisa, Ustaz. Saya kalau nahan marah, tensi saya naik, kata dia. Wah, ini gak benar dia memang. Enggak ada. Jadi kalau Allah menyuruh kita sesuatu, jangan pernah berpikir, wah, gak benar ini. Buktinya, Ustaz, ada orang gara-gara nahan emosi, stroke, Ustaz. Jadi ketika kita mau marah, kita tahan, Pak. Kita menahannya ada sebab. Aku menahannya karena Allah. Aku menahannya supaya dapat ganjaran di surga. Itu gak akan stroke kalau kayak gitu. Yang stroke itu gimana? Menahannya karena dunia. Coba kalau saya itu, Pak. Coba kalau saya, jadi kalau udah ancaman bukan karena Allah melakukannya, sakit, pasti sakit. Tapi kalau memaafkannya karena Allah, itu yang Allah sebutkan, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Nabi SAW banyak peristiwa beliau maafkan orang. Tapi yang paling dahsyat ketika Fathul Makkah tahun ke-8 Hijriah. Kita bisa bayangkan Nabi di Mekah 13 tahun, ditindas, dihina, habislah penderitaan. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Kemudian Nabi diusir dari Mekah. Kemudian beliau membangun kekuatan di Madinah. Ketika tahun 8 Hijriah, Nabi membawa ribuan pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mekah. Apa kata orang-orang kafir Mekah? Muhammad datang dengan ribuan pasukan. Wallahi hadza yaumun malhamah. Demi Allah, ini adalah hari pertumpahan darah kita, kata orang-orang Mekah yang kafir. Mereka ketakutan. Pasti Muhammad balas dendam, ya atau tidak? Itu anggapan mereka seperti itu. Tapi setelah Nabi sampai di kota Mekah, maka secara ringkas Nabi kemudian mengatakan, idhabu antum tulaqa. Udah semuanya kalian aku bebaskan, aku maafkan semuanya. Bisa nggak Nabi balas dendam, Pak? Bisa. Oh, ini orang-orang yang dulu ngusir saya, gitu kan? Untung bukan kita Nabi, ya. Kalau kita Nabi, ya mungkin kita balas dendam. Nabi itu pilihan Allah. Nabi bisa balas dendam, tapi Nabi tidak. Makanya Allah yastafi minal malaika wa rusulan. Allah telah memilih Rasul di tengah-tengah kalian, tidak sembarang orang. Nabi juga pernah berjalan sama Anas bin Malik. Tiba-tiba ditarik bajunya oleh orang Badui sampai berjejak di lehernya Nabi. Ternyata di Badui minta sedekah. Nabi tersenyum dan Nabi kasih. Bisa gitu, Pak? Ibu-ibu bisa, Bu? Ibu-ibu lagi jalan, ditendang sama orang dari belakang. Masya Allah. Tasnya jatuh, kotor, apalagi tasnya tas branded. Oh, sudah. Kemudian orang ini bilang apa? Maaf, Bu, saya minta uang. Tapi caranya kayak gitu, mirip-mirip Badui caranya. Nabi, Pak, senyum, Masya Allah. Nabi senyum, kemudian Nabi kasih. Wahai Anas, berikan sebagian rezeki kita kepada dia. Tapi lihat ya, akidahnya Badui saja. Apa kata Badui ketika minta? Ya Muhammad, a'ti mimma razaqakumullah. Ditariknya baju Nabi sampai Nabi hampir jatuh. Apa kata dia? Ya Muhammad, berikan rezeki
yang sebagiannya Allah kasih kepadamu, kepada saya. Jadi dia bawa nama Allah di situ. Ya Muhammad, berikan rezeki yang Allah titipkan sama kamu. Maka kata para ulama, ya, seorang tidak boleh menolak, walaupun kasusnya berbeda ya. Seorang tidak boleh menolak ketika seorang minta dengan nama Allah. Urusan dia dusta atau tidak, itu urusan dia. Ini biasanya sering di Mekah, misalnya di Mekah, di Madinah sering. Ada orang-orang Afrika, dia bilang, as'aluka billah, dia bilang, aku minta bantu atas nama Allah. Afdolnya Pak, kita bantu semampu kita, karena dia bawa nama Allah. As'aluka billah, aku minta bantuan atas nama Allah. Kita harus bantu, walaupun tidak wajib, tapi kata para ulama, kita sangat dianjurkan menolong dia. Urusan dia dusta, urusan dia bohong, itu serahkan sama Allah. Nah ini dia jemaah sekalian, berlapang dada dan memaafkan orang lain. Dan banyak kisah-kisah Nabi yang lain berkaitan dengan masalah berlapang dada ini banyak. Bahkan ada salah seorang sahabat, sampai Abdullah bin Amr ibn As, beliau tidur di rumah sahabat ini 3 hari. Yang Nabi sebut ini sahabat dijamin masuk surga, didengar langkah kakinya di surga. Dia bukan sahabat yang terkenal, bahkan nggak tahu siapa namanya, kita nggak tahu. Yang disebutkan dalam riwayat tidak disebutkan nama sahabat ini. Ternyata dilihat ini orang amalnya biasa aja, sholat, ya sewajarnya sebagai muslim. Setelah 3 hari, maka kata sahabatnya, aku mendengar engkau dijamin masuk surga dari Nabi. Engkau melakukan amal apa? Awalnya dia tidak menyebutkan ya. Kemudian terakhir ketika sebelum mereka berpisah, dia mengatakan, aku punya satu amalan yang aku biasakan sebelum aku tidur. Dia bilang, aku tidak menyimpan rasa dendam kepada siapapun sebelum aku tidur. Artinya sebelum dia tidur, dia maafkan semua orang. Ada orang yang zolim sama dia maafkan. Apa kata sahabat ini? Kalau itu amalanmu, maka pantaslah Nabi menjamin lo masuk surga. Karena itu bukan amal yang ringan. Banyak orang Pak, sholat di saf satu bisa, tapi memaafkan saudaranya sulit. Ya atau tidak? Banyak sholat di saf satu banyak, tapi banyak orang yang mendendam. Pendendam itu banyak, dan itu kita nggak boleh pendendam sama orang. Makanya dulu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disebutkan di antara sebab turunnya surat An-Nur ayat 22 ini tentang kisah ketika salah seorang kerabatnya Abu Bakar bernama Mistah bin Utsatsah, dia terlibat menyebarkan berita Aisyah berzina, dusta. Ini Mistah bin Utsatsah ini biasanya dulu sering dibantu sama Abu Bakar setiap bulan, dinafkahi setiap bulan. Tapi ketika dia tahu ternyata ini Mistah ikut-ikutan dalam menyebarkan beritanya Aisyah, maka Abu Bakar memutuskan dia nggak mau lagi menafkahi kerabatnya ini. Langsung turun ayat Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Apa kata Abu Bakar? Aku ingin diampuni Allah, aku ingin diampuni Allah. Maka Abu Bakar kembali menafkahi bibinya tersebut atau kerabatnya tersebut. Jadi kita kalau misalnya kita sering bantu orang, tiba-tiba karena dia zolim sama kita atau dia menyakiti kita stop bantuan kita. Nggak boleh. Karena Abu Bakar pernah turun ayat gara-gara peristiwa ini. Ini menunjukkan bagaimana lapangnya hatinya para sahabat ketika Allah mengatakan, apakah engkau tidak mau diampuni Allah? Langsung Abu Bakar merubah sikapnya. Aku ingin diampuni Allah, maka aku lanjutkan nafkahnya kepada kerabatnya. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin terakhir
terakhir, ini sengaja saya masukkan, siapa tahu ada yang pelihara hewan di sini. Termasuk amal soleh menyayangi binatang. Bapak Ibu, kalau binatang aja harus kita berikan haknya, apalagi manusia, itu penting. Dalam hadis yang selalu disebutkan, pertama kisah yang masyhur ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna imra'atan baqiyan ra'at kalban fi yaumin har yatifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu min al-'atash fa naza'at lahu bi muqiha fa ghafara laha. Ada seorang wanita pezina, dia lihat anjing ini kehausan, kemudian dia turunkan sepatunya, kemudian dia ambil air dikasih ke anjing tersebut. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah mengampuni dosanya. Kata para ulama, ya, di sini bukan poinnya. Oh berarti kalau habis zina, udahlah nggak apa-apa kasih makan anjing diampuni dosa. Nah, ini bahlul ini bukan. Tapi di sini poinnya adalah wanita ini tidak ada yang mendorong dia untuk membantu hewan ini kecuali keikhlasan. Anjing bisa ngomong terima kasih, bisa tidak? Nggak bisa. Apa bisa dia ngomong jazakallah khair, bisa? Nggak bisa. Jadi benar-benar wanita ini tulus dia, murni kasih sayang. Nah kata para ulama, kalau saja seorang memurnikan niatnya, kasih sayangnya kepada binatang, Allah ampuni dosanya, apalagi memaafkan manusia. Nah jadi terhadap hewan kita harus punya kasih sayang. Bahkan dulu para sahabat diceritakan ketika mereka safar, ada onta diletakkan di atasnya barang-barang. Mereka kalau berhenti di satu masjid istirahat atau di satu tempat untuk istirahat, mereka tidak langsung sholat. Mereka turunkan dulu barang-barangnya dari punggung onta-onta itu. Tujuannya apa? Supaya ontanya tidak keberatan. Subhanallah, itu sahabat diajarkan sama Nabi akhlak yang seperti itu. Namun pada yang terakhir, jangan sampai mencintai binatang berlebih-lebihan, jangan. Jangan, ini penting nih, terutama bagi yang pelihara kucing. Pelihara anjing nggak usah lah ya. Tapi kalau kajian di Bekasi, Pak, yang pelihara anjing soalnya nggak ada. Tapi kalau kajiannya di tempat-tempat orang kaya, banyak itu Pak, pelihara anjing. Ustaz, apa hukum tidur sama anjing? Nanya kayak gitu Pak. Semakin kaya, semakin berlebih-lebihan kepada binatang. Nah kata para ulama, kita boleh menyayangi binatang, tapi jangan sampai merendahkan manusia. Kucingnya kalau lapar nak tabung, cari yang terbaik, spesialis kucing. Cari makanan yang sehat-sehatnya, lihat ingredientsnya. Oh, vitamin D-nya 100%. Untuk kucing, Pak. Tapi kalau untuk orang fakir, hitung-hitungan. Orang fakir, nasi tempe itu lah. Jadi maksud saya, kita ini harus kepada binatang. Kita nggak boleh berlebih-lebih karena menghinakan manusia nanti. Kadang-kadang sampai ada subhanallah Pak ya. Gara-gara binatang, dia bisa marah sama anaknya. Gara-gara binatang. Makanya kita kalaupun pelihara hewan kayak kucing itu tidak sunnah ya, tapi tidak ada ulama yang melarang. Itu hanya saja menambah beban. Kalau mau pelihara, rawat baik-baik. Karena ada seorang yang dia menahan kucingnya dikunci masuk neraka, karena nggak bisa makan kucingnya. Seandainya antum tidak pelihara kucing itu lebih aman sebenarnya. Kenapa? Karena tidak menambah beban, tidak menambah beban kita. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini dia beberapa hal dari amal-amal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Saya jawab sebagian pertanyaan yang masuk.
Pasti ibu-ibu dia, panjang-panjang. Baik, perhatikan dengan jemaah, kita belum selesai ya. Ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Ustaz, kalau sudah terlanjur menggibahi orang karena baru tahu hukumnya, jarang orang kayak gini nih. Karena baru tahu hukumnya atau setelah tahu kadang lupa gibah lagi. Nah, kalau itu ya banyak itu. Tapi setelah itu taubat tidak gibah lagi, bagaimana sikap kita supaya amal kita tidak berpindah ke orang tersebut yang kita gibahi? Bagaimana mencegah agar amal kita tidak diambil? Pertama, kalau seandainya kita bisa minta maaf dan itu tidak mendatangkan perselisihan, maka lakukan. Misalnya kita pernah gibah-gibah kecil ya, maksudnya yang nggak sampai membuat dia terfitnah. Nah, kita bisa ngomong, akhi, afwan kalau misalnya anda pernah salah selama ini ya, tolong dihalalkan. Umum aja. Oh ya, insya Allah. Karena kadang-kadang ada kasus gibah, kalau kita mampu kita gibahi dia, kita bisa bertengkar. Maka yang seperti ini kita minta maaf secara umum, kecuali efek gibah kita bermudarat untuk dia. Kadang-kadang kita gibah namanya digibahin seluruh warga misalnya, difitnah, ini nggak boleh, ini tidak boleh. Harus kita minta maaf kalau seperti itu. Izin bertanya Ustaz, semoga Allah rahmati semuanya, amin. Ustaz, apakah yang Ustaz beritahukan orang yang sering berhutang kepada kita? Apakah orang yang sering berhutang kepada kita termasuk ujian yang Allah berikan buat keluarga kami? Padahal hutang sebelumnya belum lunas. Apakah termasuk ujian yang seperti itu, Ustaz? Syukran, barakallahu fiik. Apakah kami harus memberikan hutang tersebut, Ustaz? Pertama, jangan pernah memberikan hutang sama orang kalau antum tidak ikhlas menolong. Jadi memang dasar hutang piutang ini adalah tolong menolong. Jadi antum kalau ada orang minta tolong, lihat dulu orangnya. Kalau kita lihat, oh, ini orang ini kayaknya susah balikin dia. Atau antum misalnya kurang yakin, antum tidak berdosa ketika tidak mengutangi, itu hak antum, boleh. Tapi kalau antum lihat memang dia sulit, kemudian tidak ada informasi tentang dia orang berkhianat, antum bantu. Ini pilihan hidup aja. Jadi jangan juga merasa bersalah karena tidak mengutangi orang, jangan. Ya, membantu orang tentu semampu kita. Itu dipahami dengan baik ya. Jadi kalau ada orang yang minta hutang terus-terus, ya kita punya pilihan, bisa kasih bisa tidak. Tergantung bagaimana kita melihat orang itu. Kasus perselingkuhan banyak kali pertanyaan. Ustaz, saya mau tanya, kira-kira 10 tahun yang lalu ada sales datang ke toko kami, salesnya. Dia titip dagangannya di kami. Kami hanya punya nomor HP-nya, tidak tahu dia orang mana atau alamatnya. Biasanya dia tiap 2 minggu datang, tapi setelah itu tidak ada kabarnya. Dan nomornya tidak bisa dihubungi. Bagaimana cara kami membayar hutang kami? Ya di sini akadnya bagaimana? Kan disebutkan dia titip dagangannya. Kalau memang terjadi akad hutang piutang, ya berusaha cari. Tapi kalau kasusnya dia titip barang, itu kan bukan hutang piutang. Kecuali terjadi akad dia titip, ibu kasih duit, itu beda. Intinya kalau dia terjadi akad hutang piutang, cari dia. Dan semampu kita. Kalau nggak ketemu dia cari ahli warisnya. Nggak ketemu juga, ya sudah, berdoa semoga di akhirat tidak menjadi beban dan bersedekah untuk atas nama dia, itu boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sedekah atas nama orang yang sudah wafat itu sampai, sunnahnya ada. Yang tidak sampai itu apa, Pak? Yang tidak sunnah adalah mengirimkan bacaan-bacaan. Al-Fatihah kirim situ. Al-Fatihah itu tidak sampai, Pak. Ya. Kenapa? Karena tidak ada sunnah,
Ustaz, apa batasan ghibah? Jika ada keburukan orang lain, apakah kita harus menutupi walaupun dia merugikan orang banyak? Nah, jadi kalau jadi ada ghibah yang dibolehkan memang ya. Salah satunya untuk mencegah orang mendapatkan mudarat yang besar. Contoh, ada orang dia terbiasa ngutang kemana-mana, utang di A, utang di B, utang di C, dan tidak pernah bayar. Termasuk utang ke antum tidak bayar. Ulama fikih sepakat halal untuk kita umumkan namanya atau pasang di status WA antum, hati-hati dengan fulan, dia kalau hutang tidak pernah bayar. Apakah itu ghibah? Tidak. Dan itu halal, boleh. Nah, jadi silakan. Kalau ada orang yang tidak bayar hutang antum dan memang antum sudah etika baik, dia nggak bayar, apalagi dia nggak boleh diumumkan namanya, supaya orang tidak tertipu dengan dia. Intinya ghibah ini kalau niatnya untuk maslahat itu boleh. Untuk maslahat itu boleh. Seperti seorang cerita kepada hakim minta fatwa, itu boleh. Atau seorang menceritakan kondisi tertentu ya, kayak seorang suami istri ngomongin tentang anaknya, itu tidak ghibah. Itu demi pendidikan anak misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Satu kertas 4 pertanyaan. Kita baca sebagian aja ya jemaah ya. Ustaz, bagaimana cara bersosialisasi yang baik sesuai syariat di lingkungan majemuk untuk menghindari dosa tanpa merasa kita lebih baik selaku kita pengurus di lingkungan tersebut? Ya, jadi memang kalau kita tinggal di lingkungan yang majemuk, lakukanlah segala sesuatu selama itu halal. Dan bahkan ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau ada satu kebiasaan masyarakat, budayanya yang tidak menyelisih syaratnya itu, maka tidak mengapa kita hadir di situ. Jadi misalnya kayak ada acara gotong royong, kita hadir. Tapi prinsip-prinsip akidah, kita punya prinsip, tak boleh. Nah, yang jadi masalah biasanya gini, kita diundang yasinan nggak datang, ya jangan datang memang ya. Tahlilan nggak datang, diundang apa lagi? Diundang di acara pengajian versi mereka nggak datang. Ketika tetangga sakit kita juga nggak datang. Akhirnya orang menilai kita apa? Eksklusif. Wah, ini orang sombong. Makanya bedakan antara prinsip dengan muamalah harian. Dan bisa Pak, walaupun kita tidak semua lingkungan itu sudah ngaji sunnah, tapi kita bisa rajin ketemu mereka, senyum, kita pulang umrah, bagi-bagi hadiah. Minimal mereka tidak benci sama kita. Mungkin mereka tahu ini versi-versi Wahabi ini misalnya. Ini versi-versi orang-orang salaf sunnah. Tapi karena kita muamalah kita bagus, mereka juga terima, ya atau tidak? Harus begitu ya. Tapi kalau kita sudah berusaha, ternyata ya namanya dalam dakwah, dalam prinsip-prinsip akidah kita nggak bisa sama, kita harus menjaga diri. Maka di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabri ala dini kal qabil ala jamar atau kama qala, orang yang bersabar di atas agamanya, punya prinsip dia, maka dia seperti memegang bara api. Jadi selama itu muamalah yang halal, kita muamalah sama masyarakat ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah akidah, halal haram ya, kita tentu harus punya prinsip ya. Jangan abu-abu. Gara-gara nggak enak sama orang, akhirnya kita. Saya contohkan diri saya ya. Saya tinggal di satu tempat, ada musholanya, di situ kunut subuh terus Pak. Kunut subuh terus. Tapi kadang-kadang karena saya datang ke situ, kalau nggak ada kajian subuh, saya sholat di situ. Saya disuruh jadi imam. Apakah saya kunut subuh? Enggak. Jangan bilang, oh ini kan makmum kunut subuh nih. Udahlah supaya mereka nggak kaget kita kunut subuh. Jangan. Kalau kita meyakini kunut subuh, misalnya
kita meyakininya memang tidak sunnah karena hadisnya dhaif, lakukan apa yang menjadi prinsip kita. Jadi jangan kita ini terombang-ambing gara-gara pendapat-pendapat orang. Ahlu sunnah itu rahim, penyayang, tapi mereka berpegang kepada prinsip-prinsip akidah yang jelas, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Oh, yang terakhir ya, saya dulu. Ya, silakan. Jadi ngaji sambil dagang gitu. Oh, baik. Jadi pertama ya, kasus tadi seorang berhutang. Kita punya hutang sama orang, kemudian kita bersedekah atas nama dia. Ibnu Taimiyah mengatakan dia tidak dikatakan membayar hutang, karena bisa jadi uang ini orang ini butuh ketika dia hidup. Makanya hanya dibahasakan kita telah berbuat baik untuk dia, bukan membayar hutang. Ini pendapat sebagian para ulama dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, supaya orang tidak bergampangan menunda-nunda hutang. Itu poinnya di situ. Kemudian yang kedua, kalau seorang dia sebagai pedagang kemudian dia ngaji, jadi yang penting niat paling utamanya ngaji, itu paling penting. Datang ke masjid itu ngaji niatnya. Tapi setelah itu mungkin dia punya dagangan, tentu di luar masjid atau di luar halaman masjid misalnya. Kemudian dia dagang, tidak ada masalah insyaallah. Tapi niatnya jangan sampai dagang yang kuat. Ini masalah ini. Awalnya niatnya menuntut ilmu, tapi dilihat, jamaahnya ramai juga. Nah, besok bawa dagangan. Jadi maksud saya, jangan sampai kita ini harus yang dapat pahala istighfarnya malaikat. Gara-gara niat kita lebih besar dunia, kita jadi rugi. Jadi daganglah, tapi niat utamanya menuntut ilmu. Ya, tadi disebutkan kemana pembayarannya, bukan dibayar ya, tapi ini dalam rangka berbuat baik aja kepada yang sudah wafat, misalnya kepada ahli warisnya atau bersedekah atas nama dia. Ya. Baik jemaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena sebentar lagi zuhur ya, persiapan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.